tes DNA haram. Pemerintah harus melarang orang untuk tes DNA. Ini gimana jadinya orang itu maslahat kok adanya tes DNA, ngaku-ngaku turunan Nabi kan harus dites. Ini katanya tesnya haram. Lagi mana? Orang mau masuk perguruan tinggi kan harus dites supaya siapa yang layak, siapa yang tidak. Ini tesnya haram. Harus husnudon saya bisa, maka saya harus masuk ke universitas. Enggak bisa begitu, Pak. Semua ada prosedurnya. Zaman sekarang ngaku turunan Nabi harus sesuai dengan data, harus sesuai dengan dokumen. Mana dokumen sejarahnya kamu, leluhurnya? Ini kitab Tahdhibul Ansab, ini kitab Al-Mazdi, ini Muntaqilatul Talibiyah, ini Syajarah Mubarakah abad ke-6, ini Al-Asili, ini Al-Fahri, ini As-Sabatul Musan, ini Umdatul Talib, ini An-Nafah Al-Ambariyah, ini Tuhfatul Talib. Semuanya harus ada. Kitab nasab itu sudah ditulis sejak abad ke-4, Pak. Turunan Nabi itu abad ke-4 itu mulai menyebar di seluruh wilayah Arab, turunan Nabi itu, dan semuanya nulis kitab. Toba-toba itu abad kedua sudah nulis, tapi cuma anaknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Setiap masa kemudian ditulis siapa anaknya, jadi nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong orang ngaku-ngaku turunan Nabi sesuai tidak dengan data. Kenapa itu Wali Songo yang dari Genggong mendapat syahadah nasab itu dari Maroko, dari luar negeri? Ya karena ketika ditelusuri Wali Songo ada datanya di luar negerinya. Mereka ini Baklawi di luar negeri nggak ada yang mengisbat. Ngisbat dewek di Jakarta. Wali Songo sudah terbukti oleh para nakib internasional. Walaupun kalau saya itu tidak terlalu percaya sama nakib. Saya percayanya sama data. Itu saya Mahdi Rojai itu kan sebagian dari nakib itu, dari keluarga dia, Ar-Rojai. Tetapi saya nggak percayanya sama data. Nggak usah mengisbat ini turun Nabi, mana datanya? Datanya kumaha ditetapkan, diisbatkan. Bohong sia, neraka urusan sia eta. Ngisbat jelma anu lain turunan Nabi jadi turunan Nabi, eta hukumna haram, hukumna bohong. Wa qad tabayyana rusdu minal ghai. Qad tabayyana rusdu minal ghai, kata Syekh Nawawi Tenara Al-Bantani di dalam tafsir Munir, ay qad tamayyazal haqqu minal batil. Teman-teman nerima beda apa yang hak minal batil daripada yang batil. Qad tamayyaza, qad tabayyana rusdu, ay qad tamayyaza al haqqu minal ghai, ay minal batil. Bimadza tamayyaza? Bidalaila wa barahina, dengan dalil-dalil dan burhan-burhan. Tidak bisa orang pengen dihusnudoni sebagai orang soleh tapi nggak pernah sholat. Zaman sekarang kan banyak yang pengen diaku wali tapi sholat tidak. Orang pengen diakunya wali, dia bangun masjid sengaja tapi malas sholat. Kenapa dia pengen diaku wali? Supaya kalau misalnya nggak sholat bangun masjid, kan itu jadi alibi. Masa iya dia nggak sholat, dia kan bangun masjid, tapi nggak pernah dia sholat di masjid yang dia bangun. Dia sholatnya nggak kelihatan di Mekah. Jumat Jumat tidak ada sholat di masjid yang dia bangun sendiri. Jangan macem-macem. Dia nggak mungkin tidak sholat. Dia bangun masjid, kasihan sama masyarakat. Berarti dia itu juga sholat, tapi sholatnya nggak ketahuan orang di Mekah. Mekah jeung Indonesia eta beda 4 jam. Bener lain? 4 jam lamun di dia eta waktu Jumat atau di Mekah mata acan. Di Mekah mangke 4 jam deui karak sholat Jumat.
Atuh sholat teh heulang di dieu sholat Jumat, engke sholat Jumat deui di Mekah. Pan waktu di dieu sholat Jumat eta encan sholat Jumat di ditu mah, di Mekah mah. Bener lain. Ieu angkuk-angkuk ngerti teu? Ngerti ora je, angkuk-angkukan bae belagu. Ari orang ngerti ngomong. Aing mah bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda ya. Itulah video penyampaian itu, dari di Banten, Gus Faris. Beliau adalah adik dari Gus Abbas Buntet yang sama-sama kita dengarkan bersama-sama apa yang telah disampaikan oleh beliau, bahwasanya sangat membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk mengetahui sejarah-sejarah Islam yang sebenarnya, terutama yaitu pembahasan masalah nasab yang hingga sampai saat ini kami dibicarakan. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai warga negara Indonesia yang cinta kepada ulama tetap kedepankan akhlak untuk menjalin silaturahmi kita. Oke dah, kita jangan marah-marah. Jangan jadikan perbedaan pendapat kita menjadi permusuhan di antara kita, karena itu tidak diajarkan oleh yang mau ceramah saya bukan turunan Nabi mangga, mudah-mudahan yang mengikuti, yang telah mengikuti keteladanan baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan mungkin yang sampai saat ini masih cinta kepada para habaib, ya silakan saja, itu adalah hak Anda. Intinya adalah apa yang telah disampaikan oleh saudara-saudara saya orang Nusantara Gus Faris tersebut yang adalah untuk membuka pikiran kita, hati kita, bahwasanya memang sampai saat ini para habaib tidak bisa membuktikan dengan data-data yang valid serta data-data ilmiah yang bisa diterima oleh akal kita. Jangankan hartanya, istrinya dicerai, diberi nama si semoga video ini menjadikan motivasi diri kita untuk bangkit, semangat mengaji, belajar tentang sejarah Islam yang sebenar-benarnya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dia bukan turunan Nabi. Karena kalau dia ngaku-ngaku turunan Nabi, dari pengakuannya ini dia bisa manfaatkan saudara-saudara saya se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tugas saya yang sudah tahu, haram mendiamkan Anda mengaku cucu Nabi di hadapan saudara-saudaraku bangsa Indonesia. Kecuali Anda bisa membuktikan mana dalil Anda, mana kitab Anda, mana tes DNA Anda. Sini bawa tes DNA-nya. Haram tes DNA mah ulah haram wajib. Tes DNA liman yadda'i annahu min dzurriyyatin nabi wajibun. Apa dalilnya? Tes DNA liman yadda'i annahu min dzurriyyatin nabi wajibun. Dari mana itu dalilnya? Ayat pokoknya husnudon. Pula nanya-nanya dalil deui. Pokoknya itu dalil. Dia juga nggak ada kitabnya kok. Apa katanya masa bahasa Arab ada tes DNA liman yadda'i annahu min dzurriyyatin nabi wajibun. Kitab apa itu? Pokoknya ayat rahasia eta mah. Itu mungkin sementara nanti kita kembangkan di dalam dialog. Terima kasih Gus. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan paparan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau tentunya sangat lelah. Tadi malam habis ngaji di Rumbia yang juga dihadiri Rois Suriah
PWNU Provinsi Lampung, Romo Kiai Haji Shodiqul Amin, dan Romo Kiai Haji Shodiqul Amin tadi malam sudah meminta kepada Yai Imad untuk menjelaskan tentang bab nasab, tentang terputusnya nasab Ba'ali yang dikait-kaitkan dengan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sudah cukup istirahat, hadir bersama kita pagi menjelang siang ini, nanti malam di Sukadana, besok di Sekincau, Lampung Barat, besoknya lagi antara Bandar Lampung atau Palas, Lampung Selatan. Alhamdulillah saya sederhanakan bahwasanya ada kalimat menarik dari beliau tadi. Haram hukumnya mengisbat orang yang bukan cucu Nabi, mengisbat orang yang bukan keturunan Nabi sebagai keturunan Nabi. Berarti kita tidak lagi membahas ada Habib yang baik, ada Habib yang gak baik, Pak. Bukan lagi itu. Hari ini kita semua sedang menegaskan siapapun diharamkan mengaku ahlul bait sampai dia bisa menunjukkan dalil. Siapapun diharamkan mengaku dzurriyyah sampai dia menunjukkan dalil. Dan orang-orang yang menetapkan orang yang bukan keturunan Nabi sebagai keturunan Nabi pun mendapatkan dosanya. Saya sederhanakan begini. Ngapa sih ngurus-ngurusin nasab habaib? Emang kamu siapa? Urusin saja nasab kamu sendiri, ngapain ngurusin nasab orang? Kan itu logika pasaran, Pak. Tapi itu mentah. Karena mengapa? Jawaban kita sederhana. Karena kita adalah umat Nabi. Karena kita adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apabila ada yang ngaku-ngaku ahlul bait Nabi, tapi kita sebagai umatnya diam saja dengan alasan husnuzon, maka mulai hari ini tidak pantas lagi kita mengaku umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, karena kita mengaku umat Nabi dan ingin diaku sebagai umat Nabi, jika kita diam saja dengan orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, kita nggak pantas lagi mengaku sebagai umat Nabi. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan di awal sebelum kita tanya jawab, bahwasanya apa yang dilakukan Romo Kiai Haji Abuya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan yang dilakukan oleh para kiai hari ini yang tergabung di PWI Laskar Sabilillah dan para pakar lainnya, ini semata-mata atas niat yang tulus demi menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nimbangnya begini saja, di awal Yai Imad betul-betul tertekan, Pak, dihantam dari sana sini. Artinya kalau ini kepentingan pribadi, ini nggak akan mungkin sampai sedemikian rupa. Ini semata-mata apa yang dilakukan oleh beliau adalah demi menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita semua menganggap yang hadir di sini, satu adalah kita yang sepakat dengan kajian beliau. Yang kedua, kita yang memilih netral sementara diam terhadap kajian beliau. Yang kedua, mungkin kita masih pro Ba'alwi dan masih menganggapnya sebagai dzurriyyah Nabi. Daripada keluar-keluar di medsos, apalagi menghakimi yang bukan-bukan, alangkah baiknya kita bermusyawarah di sini, berdialog dengan santai. Apa unek-uneknya silahkan disampaikan, kita akan ngobrol dan saya akan pandu. Saya ini bukan moderator resmi, moderator dadakan, Pak. Karena tadi diminta dengan Gus, ya adalah dadakan, gak apa-apa. Jadi kita buat santai, kita buka termin yang pertama dengan 3 penanya. Boleh bertanya dan boleh mengemukakan pendapat, asal jangan panjang lebar, biar gantian, monggo.